ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam serial kajian klinik pernikahan. Kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya adanya problem dalam rumah tangga itu bukanlah satu aib. Karena tidak ada seorang pun yang tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak ada problem, pasti ada. Bahkan yang tak berumah tangga pun mereka punya problem, punya masalah. Hanya saja permasalahannya bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Penulis kitab ini memberikan 10 solusi, 10 cara dalam menyelesaikan masalah. Kita sudah bahas 6 di antaranya. Sore hari ini kita masuk pada poin yang ke-7, yaitu tahaffadhi inda kalamiki ma'ahu min thawratil ghadabi min raf'is saut. Hendaklah kamu jaga, kamu kendalikan ucapanmu di hadapan suamimu, terutama di saat amarahmu sedang bergejolak dengan suara hingga kamu mengeluarkan suara yang keras. Kalau kita lihat memang ikhwah, jika memang si istri punya bakat bersuara keras, itu akan keluar ketika dia bertengkar dengan suaminya, ketika mereka sedang saling sengketa, silang sengketa. Terjadi perdebatan yang bukan diskusi, tapi perdebatan yang amarah dilawan dengan amarah. Maka akan muncul suara teriakan. Maka kata penulis, jagalah suara-suara seperti ini. Jangan sampai keluar dari lisan anti. Wataisul yad, layangan tangan. Ya. Wa nahwa dzalik mimma la yaliqu bil uqala. Dan semisalnya yang memang tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang berakal waras. Atsaminah yang ke-8, idza zada ta'ajjujul muskilati, apabila masalah, problem itu semakin rumit, semakin ruwet, wa ra'aiti anna madaha qad yamtaddu. Kamu melihat masalahnya sudah merembet kemana-mana.
Fabahathi an aqrabin nasi ila jadatid din wal aql. Hendaklah kamu cari orang dari kalangan kerabat, ya, orang-orang terdekatmu yang kamu lihat agamanya matang, yang kamu lihat cara berpikirnya juga matang. Jadi tentunya ikhwah tidak sekedar orang yang terdekat, tapi kita harus memilih orang yang agamanya bagus, cara berpikirnya bagus, dan orangnya bijak. Begitu. Jadi bukan sekedar orang yang dekat. Karena kalau kita salah pilih, bukan masalah yang yang bisa diselesaikan, tapi orang ini malah membuat masalah baru. Wa iyyaki aqrabun nas ila atifatiki. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu memilih orang-orang yang seperasaan denganmu. Ikhwah, berbahaya ini. Kalau seorang istri bertengkar, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia carilah orang ketiga yang seperasaan dengan dia. Tentunya sudah bisa kita gambarkan bagaimana kesimpulan dari orang tersebut. Dia pasti punya kesimpulan yang sama dengan si istri. Namanya juga satu perasaan. Fal awal saufa yushiru alaiki biminzarid din wal aql. Adapun orang yang pertama, ya, orang yang pertama yang matang akal dan agamanya, dia akan memberikan kamu petunjuk-petunjuk yang dia lihat melalui kacamata agama. Dan dia akan melihat melalui kacamata akal yang matang tadi itu. Tidak sembarangan. Wa yaqdi laki ma 'alaiki bikulli insaf. Dia akan putuskan sesuatu, apa yang harus kamu kerjakan, apa yang wajib kamu lakukan, apa yang berhak kamu terima, apa yang begitu. Jadi dia akan putuskan masalah anti, ya, mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin dari istri ada yang salah, ada benarnya. Suami juga begitu. Sehingga dia akan memutuskan perkara ini dengan sangat adil. Tidak berpihak dengan siapapun. Wa amma sahibul atifi fala yukhrija an masyrabiki wa madhhabiki. Adapun mereka yang punya perasaan yang sama denganmu, dia akan berpikir sama dengan dirimu. Dia akan berpendapat sama dengan dirimu. Wa sayusharikukil hukma fil qadiyah, sehingga keputusan dia sama dengan keputusanmu. Kata Syekh, barubbama hamala ma'aki minal hanki wal ghaidhi 'ala zauj. Bahkan bisa saja dia malah membuat anti semakin jengkel, semakin marah dengan suamimu. Jadi bahasa kita provokator. Tadinya istri nggak begitu marah, hanya jengkel dengan suaminya. Tapi ketika datang orang yang ketiga yang seperasaan dengan dia, ini jengkel berubah menjadi marah. Atau semakin terbakar sang istri kemarahannya terhadap sang suami. Begitu masuk orang ketiga, bukannya semakin reda, malah istri dianjurkan untuk minta cerai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu, ketika ibu ada masalah, ya, dan ingin meminta pendapat ke orang lain, hati-hatilah, pilihlah orang ini. Jangan sembarangan memilih orang meminta pendapat dia dalam menyelesaikan masalah rumah tangga internal anti. Jangan ibu cari orang-orang yang seperasaan dengan ibu. Sebab dia tidak akan menyelesaikan masalah. Dia tidak akan memutuskan perkara dengan adil. Dia akan berpihak. Ya, dia akan berpihak. Dan dia akan membela orang yang sepihak dengan dia. Kalau dia kebetulan berpihak dengan ibu atau dengan anti, ini malah dia akan membuat ibu semakin marah dengan suami ibu. Dan tidak jarang orang seperti ini malah menjerumuskan temannya yang meminta pendapat, ya, untuk bercerai dengan suaminya. Makanya hati-hatilah meminta orang ketiga dalam menyelesaikan masalah. Ingat ikhwah, yang lalu telah kita selesaikan, kita bahas bahwasanya jangan minta orang ketiga sebelum kita
berupaya, sebelum suami istri berupaya secara internal menyelesaikan masalah mereka berdua. Karena pada dasarnya yang menyelesaikan masalah rumah tangga mereka ya suami dan istri, bukan orang lain, bukan ibunya, bukan ayahnya, bukan bapaknya, bukan kakaknya, bukan ustadznya. Bukan. Ini dua orang ini. Selesaikan dulu berdua. Jika memang sudah tak selesaikan atau masalah berlarut-larut belum juga mendapatkan solusi, atau masalahnya yang tadi kecil karena berlarut-larut menjadi semakin besar, sehingga sehingga ibu ataupun sang suami butuh orang ketiga untuk ikut campur tangan dalam masalah ini, maka carilah orang-orang yang memang bijak, ya, orang yang bijak, matang agamanya, sehingga dia bisa melihat permasalahan itu dari sisi agama bagaimana, dan matang akalnya. Kalau sekedar matang akalnya, nggak matang agamanya, nanti kalau ada seorang istri yang dia tengkar dengan suaminya karena suaminya menikah lagi, tentunya dia akan memberikan pendapat dia. Ya, dia tidak akan melihat dari sisi agama. Oh nggak bisa, ibu harus gugat, ini nggak bisa. Mendingan ibu harus cerai ketimbang ibu dimadu. Wah kan begitu, jadi parah jadinya. Dia nggak melihat dari sisi agama. Tapi lihatlah, cari orang yang memang melihat dari sisi agama. Demikian juga jangan cari orang yang satu perasaan. Seorang istri yang dipoligami oleh suaminya, cari juga minta pendapat seorang istri yang memang anti poligami, berkobar. Yang tadinya hanya asap-asap dikit, ketika mendapatkan komentar dari ibu yang anti poligami itu mulai berapi, berkobar-kobar, membakar apa yang ada depan dia. Ujung-ujungnya minta cerai, padahal masih rencana. Ini gara-gara apa, ikhwatiddin? Keliru dalam meminta pendapat. Hati-hati. Suami juga begitu sebenarnya. Ketika dia ada masalah dengan istrinya, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalah, ya, hati-hati meminta orang lain dalam memberikan pendapatnya. Kalau dia salah, bisa saja nanti orang tersebut keliru dalam memberikan penyelesaian, atau malah dia provokator. Kalau saya macam begini sudah saya tendang aja, saya cerai aja. Untuk apa perempuan seperti ini dipelihara? Bisa seperti itu bahasanya. Kan kamu pemimpin, kamu yang ngatur. Ikhwah, memang suami yang ngatur, tapi tindakan bijaknya bagaimana? Islam memang mengatakan suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin atas laki-laki, lelaki itu pemimpin atas kaum perempuan. Betul itu. Lau kuntu amiran ayasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha. Seandainya aku diperintahkan, dibolehkan untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama aku suruh sujud adalah si istri kepada suami. Li'idhami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istri. Betul Anda. Tapi ingat, ya, dalam menyelesaikan masalah, Islam tidak menyuruh tindakan otoriter. Tidak. Tetap khairukum khairun li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Kata Rasulullah SAW. Ini standar hukum, standar penilaian seorang laki-laki itu baik apa tidak. Jadi tidak digunakan kuasa otoriter, enggak. Jadi yang kuasa penuh itu untuk diberitahu sang istri. Ini loh istri, suami itu punya hak penuh terhadap sang istrinya. Nah, itu untuk istri. Tapi untuk para suami, khairukum khairul li ahli. Pegang hadis ini. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Pegang yang ini. Itu dia, ikhwah. Jadi masalahnya di sini bukan masalah cerai nggak cerai, otoriter nggak otoriter, enggak. Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Bak kata orang Melayu, kita menyelesaikan masalah itu bagaikan menarik rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepung tak tumpah. Itu dia. Jadi solusinya itu dari sebuah problema rumah tangga
Tidak ada dampak negatif sama sekali. Kalau bisa begitu. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini hati-hati dalam mencari orang ketiga untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Kalau tidak, fatazilul mushkilah bidzalika tarfat thalithan. Kalau enggak, kalau keliru dalam memilih orang, maka akan muncul masalah yang ketiga, dari sisi yang ketiga. Fatazdadu ta'qidan, semakin terwetlah masalahnya. Yang tadinya hanya pertentangan antara suami dan istri, kemudian masuk orang ketiga malah berpihak ke salah satu daripada suami dan atau istri. Akhirnya kan menjadi, atau mungkin dia buat front yang lain yang berbeda dengan suami dan istri. Walihada kana aqrabun nas ila atifatiz zaujati hunna ummahat. Oleh karena itu, orang yang paling dekat dengan perasaan para istri yaitu ibunya. Ibunya. Wa ma'a dzalika la yadkhul ghalibal ummahati bi khairin fi qadayati banatihinna. Oleh karena itu, umumnya kalau ibu-ibu sudah ikut campur dalam menyelesaikan masalah putrinya, putri kandungnya, ya, maka dalam masalah ini tidak menyelesaikan masalah. Li'annahunna yadkhulanna bidawa'il atifati la bid'awad din wal aql. Karena ibu-ibu ini dia akan masuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikannya dengan perasaan, bukan dengan agama dan akal yang cerdas. Itu dia. Fatakunul nuskhatun ukhra min bintiha. Karena sebenarnya ibu itu, anak-anak putri ini, ya, anak perempuan ini itu sebenarnya copy paste dari ibunya. Ya, copy paste dari ibunya. Jadi kalau ibunya lah diminta untuk menyelesaikan masalah, ini umum ya, kita katakan secara umum, bukan semua ibu, enggak. Banyak juga ibu-ibu yang bijak, banyak juga ibu-ibu yang ibunya, seorang ibu kandung diminta oleh anak gadisnya, diminta oleh putrinya yang sudah berumah tangga menyelesaikan masalah, alhamdulillah bisa selesai. Tapi umumnya, makanya di sini penulis Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi, beliau menyatakan umumnya kalau orang ketiga itu adalah ibu si istri, umumnya tak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena perasaan si ibu sama dengan perasaan si anak. Dia akan pro dengan anaknya. Sekali lagi ini umumnya, tidak semua. Kalau ternyata anti atau ibu punya orang tua tak seperti itu, berarti itu tidak termasuk dalam keumuman. Dia seorang ibu yang istimewa. Fa'alaihi ini tajti ila ra'yin rasyidin yadulluki wa yahdiki fi mushkilatin minal masyakili ba'da badli was'iki fi halliha fab'athi an sahibid din wal aql. Oleh karena itu, apabila ibu, seorang perempuan, seorang wanita ingin mendapatkan pendapat yang bagus, pendapat yang bagus, yang baik, yang bisa menyelesaikan problem rumah tangga, ya tentunya setelah dia sudah berupaya menyelesaikan masalahnya sendiri tapi nggak bisa, maka carilah seorang yang memiliki agama yang matang, agamanya bagus dan akal dan juga cerdas. Ya, di samping dia kalau dia laki-laki, di samping dia seorang laki-laki yang soleh, dia juga seorang laki-laki yang cerdas. Soleh saja tidak cerdas nggak bisa. Cerdas saja nggak soleh nggak bisa. Demikian ikhwah. Ya. Wasduki ma'ahu fit taswiri al-mushkilati likay yuwafiqu ra'yahu al-mahal. Dan jujurlah kamu wahai ibu, wahai istri, dalam memberikan gambaran permasalahan kamu, agar orang yang dimintai pendapat itu bisa memberikan pendapatnya tepat pada sasaran yang memang kita inginkan. Demikian. Ya. Kemudian,
Wa yanfa'ul ilaju fil maradi. Sehingga terapi itu bermanfaat untuk mengobati penyakit. Penyakit ini kan masalah. Ya. Solusi itu merupakan obat. Jadi kalau obatnya pas dengan penyakitnya, maka penyakit bisa sembuh. Kalau solusinya tepat dengan cocok dengan masalah, maka masalah bisa hilang. Seperti obat. Obat kalau dia tepat pas dengan penyakitnya, penyakit akan hilang. Wadzalika li'anna ba'dal mustarsyidati tusawwiru mushkilataha ma'a zawjiha bitaswirin yukhaliful waqi'. Karena sebagian istri ada yang menggambarkan, ada yang menceritakan masalah mereka dengan suami mereka tidak seperti yang sebenarnya. Jadi dia menceritakan masalahnya, dia misalnya ini ada orang ketiga, dia minta dia mungkin dia pergi kepada seorang syekh lah. Dia mau bertanya gimana solusi masalahnya. Ada masalah terjadi masalah antara dia dengan suaminya, mungkin masalah besar, kecil ataupun sedang, terserah. Ya. Dia datang ke masyayikh, datang ke seorang alim. Dia menceritakan masalahnya. Ya. Dia menceritakan masalahnya tapi tidak jujur. Tidak sebagaimana yang semestinya, tidak seperti yang sebenarnya. Ya tentunya seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh akan memberikan jawaban sesuai dengan gambaran pertanyaan. Ya, sesuai dengan gambaran pertanyaan. Contohnya ikhwah, kalau ada yang bertanya, Syekh, si A membunuh si B, itu apa hukumnya? Ya semua orang akan menjawab haram, si A salah. Karena apa? Karena si A membunuh si B. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau diceritakan, Syekh, si B tadinya mau menyerang si A. Setelah terjadi pergulatan, si B mau mengambil harta si A. Setelah diambil hartanya mau dibunuhnya si A. Tapi setelah terjadi pergulatan, ternyata si B kalah. Si A membunuh si B. Coba kira-kira jawabannya beda apa enggak? Jelas berbeda. Ya. Jelas berbeda. Yang pertama si A, infonya hanya sekedar si A membunuh si B. Ya jelas salah lah si A. Tapi kalau ada latar belakang diceritakan, si B tadi mau mengambil harta si A, setelah itu dia membunuh si A, tapi si A membela dirinya dan akhirnya dia mampu mengalahkan si B dan membunuh si B. Semua orang akan mengatakan yang salah si B. Walaupun sama-sama si A membunuh si B. Hasilnya sama. Tetapi penggambaran daripada permasalahan itu berbeda. Demikian. Banyak ikhwafidin. Ada orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dia datang dari negaranya. Dia ceritakan masalahnya. Ya, masalah di negerinya. Sehingga si syekh pun memberikan jawaban. Kemudian jawaban si syekh ini itu yang dia sebarkan. Ya, pada mad'u-mad'unya. Dia sebarkan di kalangan kaum muslimin. Ini loh syekh ini mengatakan si fulan salah. Begitu. Yang salah si fulan. Si fulan itu yang bid'ah, si fulan itu yang hizbi. Demikian. Akhirnya masyarakat termakan dengan jawaban si syekh. Tanpa kritis, tanpa mempedulikan apa sih yang pertanyaannya. Sehingga syekh itu menjawab seperti itu. Demikian. Sama dengan permasalahan ini. Ya. Karena seorang istri takut disalahkan. Akhirnya dia mencari orang ketiga. Mungkin seorang ustadz yang dianggap alim. Diceritakanlah permasalahannya. Yang nanti dia tahu bahwasanya ini jawaban si ustadz ini pasti membela dia. Maka ini berarti tak jujur. Gak dibolehkan seperti itu tentunya. Summa ta'mal bihi fatasaddalaha al-aqil nasihah wa tasarruful aslam. Ya, sehingga orang yang dimintai nasihat memberikan solusi-solusi yang paling terbaik. Summa ta'malu bihi, kemudian si istri mengamalkannya. Fala taro naf'an li nasihatihi, tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Tidak memberikan hasil dalam problem yang muncul. Bal rubbama yatasabbabu dzalika fi ihdathi mushkilatil ukhra. Bahkan gara-gara
melaksanakan arahan orang ketiga tersebut, muncul muskil, muncul masalah yang lain yang baru. Wa mahaluha illa kahalil marid yasifu lit-tabib alaman fi batnin wa huwa yahussu bihi fi mautin akhar, yaitu seperti kondisi orang yang sedang sakit, di mana dia menceritakan sakit di perutnya, dia merasakan sakit di perutnya, dia mengatakan sakit di perutnya, padahal yang dia rasakan sakit di tempat lain. Begitu. Seorang pesakit, ya, seorang yang sedang sakit, kemudian tanya dokter, di mana sakitnya ibu? Kata si ibu menunjuk ke perut. Padahal nyeri dan sakitnya itu ada di betis. Ya otomatis si dokter kan nggak merasakan, ya, rasa sakit tersebut. Dia akan memberi obat yang lain. Kenapa? Yang dirasakan, yang diberitakan sampai ke dia sakit itu di perut. Padahal si ibu nggak jujur. Sebenarnya sakitnya adalah di betis misalnya. Demikian. Seperti seorang yang flu misalnya. Flu, batuk, sesak nafas. Tentu dokter akan bertanya, ibu penciuman berkurang apa tidak? Oh enggak dok, karena takut dikatakan COVID. Ya kan? Oh enggak bu ya, enggak. Diare enggak. Oh jadi ini sekedar batuk flu biasa aja bu, begitu. Enggak apa-apa. Karena kalau dia COVID, berkurangnya indera penciuman, akan ada mual-mual dan diare, itu baru ciri-ciri COVID. Tapi kalau ibu enggak. Padahal dia enggak jujur, begitu. Padahal dia tidak jujur. Akhirnya dokter akan menyimpulkan ini penyakit, solusinya ini. Ya tentunya kalau dia memberikan info yang lengkap, si dokter akan memberikan obat sesuai dengan penyakit yang sebenarnya. Tapi ketika infonya disamar-samarkan atau ada ketidakjujuran di situ, tentunya si dokter akan memberikan obat yang tidak sesuai dengan sakit yang diderita. Demikian ikhwah. Fayusrifu lahu dawaan la yukhaffifu alamahu, sehingga si dokter akan memberikan obat yang tidak akan meredakan rasa sakit yang dia rasakan. Bal rubbama ahdatha alaman ghairah, bahkan bisa saja akan muncul rasa nyeri di tempat yang lain. Itulah dia. Faqulil haq, ucapkanlah yang benar, ceritakan yang benar. Walau kana alaiki, walaupun itu adalah kesalahanmu. Itu dia, walaupun itu adalah kesalahanmu. Dia tamakkanal mursyidu laki wan nasihu minal bahthi an halil aslam lil mushkilati, agar orang yang dimintai pendapat itu, orang yang dimintai nasihat itu bisa memberikan solusi yang lebih tepat terhadap problem rumah tangga yang sedang menimpamu. Itulah yang ke-8, ya. Artinya ikhwah, yang ke-8 ini carilah orang ketiga yang benar-benar bagus agamanya dan memang cerdas serta bijak. Ya, jangan cari orang yang satu perasaan. Kemudian ya, ceritakan masalah anti yang sebenarnya. Ceritakan kalau memang di situ ada kesalahan anti, ceritakan kesalahan anti. Ceritakan juga kalau memang ada di situ kesalahan suami yang memang terjadi, ceritakan. Jangan hanya ceritakan kesalahan suami saja. Ya, ingin mengarahkan kesimpulan bahwasanya yang salah adalah sang suami, jangan. Karena hal itu tidak akan merubah, tidak akan tidak akan memberikan solusi yang tepat. Yang ke-9, Al-mahkamatu zawjiyatu hakadha yaruquli tasmiyatuha. Menurut saya mahkamah zaujiyah, mahkamah rumah tangga, ini nama yang tepat untuk
kondisi ini, majelis ini. Waqad jarrabaha ghairul wahid minal uqala wal aqilat fa hasadat thamaran tayyiban fi hal masyakil. Sungguh sudah banyak laki-laki, suami dan istri yang telah yang berhasil, yang telah mencobanya dan alhamdulillah berhasil membuahkan buah yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Fa idza waqa iskalun bainaki wa baina zaujuki, apabila muncul permasalahan antara engkau dan suamimu, fatlubi minhu bil lutfi ayyuqada majlisun usriyun khasun fil baiti au fi ghairiha. Kalau muncul masalah antara kamu dan suamimu, maka coba minta kepada suamimu dengan cara yang lembut agar dibuat majelis musyawarah. Nah, keluarga saja, ya keluarga inti begitu. Diminta pendapat mereka gimana cara menyelesaikan masalah. Fatuna kisul muskilah bikulli arihiyah wal hudu. Kemudian disitulah akan diskusikan dengan tenang, ya. Ma'asulu kitariqatin nizam fi idla'il hujjah wassima'i li'tiradil mu'arid bikullil adab. Disertai dengan mengikuti melaksanakan aturan dalam berhujjah, berdiskusi, mendengar ataupun membantah yang perlu dibantah, tentunya dengan adab. Waqad hasala min ba'dil fudala an ta'addadal masyakil bainahu wa baina zaujatihi. Dan sebagian orang yang istimewa memang sudah yang memiliki banyak masalah dalam rumah tangganya, masalah dia dengan istrinya. Faqala laha, lantas dia berkata kepada istrinya, khudhi waraqatan wa qalaman. Suami berkata, coba Dek, ambilkan dulu kertas dan pena. Wa ana kadzalik. Engkau juga. Summa yaktub kullu wahid ma yantaqiduhu ma yuridu. Kemudian masing-masing menulis apa masalahnya. Apa yang dia kritik dari istrinya. 1, 2, 3, 4. Istri juga begitu. Apa yang dia kritik dari suaminya. 1, 2, 3, 4. Begitu. Jadi diskusinya bukan melebar kemana-mana. Masih satu masalah nanti lebar kemana-mana. Dan lebih celakanya lagi, tak ada kesimpulan. Ya, jadi ini bagus ini solusi ini. Coba masing-masing punya kertas, masing-masing punya pena, ya. Atau walaupun tidak di majelis tersebut, ya si suami minta, Dek, coba adik tulis dengan tenang apa saja kesalahan abang. Dan abang juga akan tulis apa saja kekurangan-kekurangan adik. Nanti kita sinkronkan. Bagaimana? Setuju? Nanti kita bahas satu persatu. Masya Allah. Ya. Jadi ikhwah, yang seperti ini bagus. Summa natru dzalika kullah. Nanti baru dibahas. Fama tawassalna fihi ila halli wal falhamdulillah. Dan alhamdulillah kami mampu menyelesaikan banyak masalah. Wa man lam natawassal bihi ila hallin fanuakhiruhu ila ayyasha Allah tashilul hallihi. Apa yang kami enggak sanggup menyelesaikannya, yang belum selesaikan, maka kami tunda dulu sampai waktu yang tidak terbatas, sampai kami bisa menyelesaikannya, sampai Allah mudahkan kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Qal fa hasala dzalika ba'da majlisil isya'i usriyah, dan dari majlis tersebut, ya, dia dihasilkan kesimpulan, banyak kesimpulan. Faqanatin natijatu ijabiyatu limuddati tawilah walhamdulillah. Dan hasilnya itu yaitu kesimpulan yang bisa menyelesaikan banyak masalah yang sudah lama. Alhamdulillah. Demikian ikhwah. Fal maksudnya ini apa? Anna nadjal aqli, bahwasanya kecerdasan akal, wa 'ilmi tsaqafati zaujiyah,
dan latar belakang pendidikan suami istri, wassalamatu akhlaqihima, dan lurusnya akhlak keduanya, kullu dzalika yad'uhuma ila sulukin tariqatin hukmiyatin hakimatin yastami'ani fiha. Semuanya itu yang akan mendorong mereka untuk menempuh jalan dalam menyelesaikan masalah dengan bijak yang mereka sepakati. Yatabahatsani atrafil mushkilah min haitsul asbab. Mereka akan bahas permasalahan mereka dari sebabnya apa. Wa ijadul hulul, sampai diketahuinya apa solusi problem tersebut. Fa idza kanatil kubriyatil duwal bima indaha min aslihatid dimar. Apabila negara-negara adidaya yang memiliki senjata pemusnah massal, mujibatul adwan, yang banyak musuhnya, ta'akidu misli hadal mahakim, mereka saja mengadakan majlis seperti ini, ya, majlis diskusi seperti ini, majlis lobby-lobby seperti ini, fatajannat thamarut tayyibah ala syu'ubiha, yang dengan seperti itu muncul, diperolehlah hasil yang dapat menenangkan masyarakatnya. Fakaifal usrati saghirah, yang besar saja seperti itu mereka menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan usrah saghir, keluarga kecil, taratahtakan fiha atfalan, yang di bawahnya mengayomi beberapa anak, hum asyaddu hajah liqatbi al-usrati al-ab wal mereka ini lebih membutuhkan, ya, lebih membutuhkan penyelesaian masalah seperti ini dari ayah dan ibunya. Demikian. Itulah ikhwah yang ke-9. Jadi intinya kalau kita lihat yang ke-9 ini, ya, yang ke-9 ini yaitu dibuat majelis diskusi, ya, dibuat majelis diskusi antara suami dan istri, ya, apa kritikan, apa masukan si istri kepada suami, apa masukan suami kepada istri, masing-masing tulis. Nah, nanti disinkronkan, dibahas satu persatu dan apa solusinya. Demikian. Jadi betul-betul diskusi, bukan teriak-teriak tengkar, bukan caci maki, ya, bukan sumpah serapah yang keluar. Ini masalah dicari solusinya. Makanya dia katakan ini hanya bisa dilakukan oleh suami istri yang cerdas, yang bijak, ya, yang punya latar belakang pengetahuan yang bagus, dan satu lagi yang yang nggak kalah pentingnya, yang memiliki akhlak yang lurus. Kedua-duanya memiliki akhlak yang lurus. Karena seorang yang latar belakang pendidikan bagus, akalnya matang misalnya, tapi kalau tidak punya akal yang lurus, akhlak yang lurus, tetap saja akan terjadi pertengkaran. Alhamdulillah. Taib. Itulah ikhwah yang nomor 9. Jadi dibuat majelis khusus. Yang terakhir yang ke-10, taqaddama jinsuha. Ini ada yang sejenis dengan dia yang sudah yang ke-10 ini sudah ada berlalu, ya, yang mirip. Alaiki bidu'a fi silahi ma bainaki wa baina zaujaki. Wa baina zaujiki. Hendaklah kamu banyak berdoa untuk maslahat dirimu dan suamimu. Banyaklah berdoa kepada Allah. Mohon pertolongan pada Allah agar masalah diselesaikan. Masalah dirimu dan masalah suamimu. Wa aqadal qalbu ala idaratil islah, dan bertekadlah hatimu untuk memperbaiki. Wan nashu lahu, dan juga menasihatinya. Fa inna hadzal muqaddimat idza kana hadiratun 'inda ayyi mushkilah fa inna tasarrufa fiha yakunu aktsaru salamatan wa istiqamatan. Karena muqaddimah, karena pendahulu seperti ini, yaitu keinginan kita untuk memperbaiki suami, keinginan kita untuk memperbaiki istri, bukan apa-apa, bukan dikarenakan kebencian, bukan dikarenakan sentimen, bukan dikarenakan amarah yang menggebu-gebu, tapi memang kita ingin agar pasangan kita baik. Kita ingin agar pasangan kita itu bisa kembali ke jalan Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar muqaddimah inilah, ya, banyak masalah bisa selesaikan dengan cara yang terbaik.
Karena apa? Karena dia sedang memposisikan dirinya sebagai orang yang orang yang butuh dengan doa, butuh dengan kelembutan, bukan butuh dengan amarah, bukan. Jadi doa kepada Allah. Fahada asyrul wasaila litakun minki alal bali fi jamil ahwal. Inilah 10 wasiat, ya. Hendaklah 10 wasiat ini benar-benar terpatri di pemikiranmu dalam semua kondisi. As'alullah yuba'ida anki kulla iskal. Kita mohon pada Allah agar engkau wahai para istri dijauhkan Allah dari berbagai macam permasalahan. Wa ayyuslaha laki zaujaki, dan semoga Allah juga memperbaiki suamimu, wa yuslihuki lahu, dan memperbaiki kamu untuk suamimu. Itulah ikhwah 10 solusi cara menyelesaikan 10 cara dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang tertera di layar kaca Anda, ya, WhatsApp atau melalui pesan 0895 6113 27778. Jadi ada 2 nomor, yaitu nomor yang tertera di layar kaca Anda di bagian bawah dan nomor 0895 6113 27778. Bismillah, mau tanya, kan kalau anak perempuan hasil zina tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya, betul? Ayahnya juga tidak boleh menjadi wali nikahnya, betul? Nah, kalau anak itu tidak mau, bagaimana hukum pernikahan anak perempuan yang dinikahkan ayah itu? Hukumnya nggak sah, orang dia bukan walinya, ya. Syarat menjadi wali itu dia harus ayah biologis ditambah dengan akad pernikahan yang sah. Sekedar ayah biologis saja itu tidak bisa dijadikan sebagai wali. Demikian ikhwah. Atau sekedar ayah sah akad dengan ibunya. Tapi kalau bukan kandung, bukan ayah kandung tapi ayah tiri, pernikahan dia seorang laki-laki sah dengan ibunya, tapi laki-laki itu bukan ayah kandungnya, maka nggak sah juga, nggak boleh jadi wali. La nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Jadi wali itu pertama ayah kandung. Ingat, ayah kandung bukan ayah tiri, dan bukan ayah angkat, dan juga bukan ayah biologis. Tak sah akad pernikahan dengan ibunya. Harus ayah kandung. Tidak ada ayah kandung, ya. Tidak ada ayah kandung. Boleh dengan paman dari pihak ayah, dari pihak ibu nggak boleh. Tak ada paman, boleh anak boleh, ya, anak laki-laki. Demikian ikhwah. Atau kakek, tapi kakek dari pihak ayah, bukan kakek dari pihak ibu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Padang mau tanya. Selama ini saya pengurus di masjid. Tapi ibadah di masjid tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Saya berencana mengundurkan diri dari kepengurusan masjid tersebut karena ibadah di sana tidak sesuai dengan sunnah. Saya juga jarang menghadiri acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Malahan untuk ibadah sholat wajib saja saya sholat di masjid lain yang sesuai dengan sunnah. Jadi kalau saya mengundurkan diri dari pengurusan di masjid tersebut, apakah sudah benar saya lakukan Ustadz? Makasih. Ikhwah, barakallahu fiik. Yang pertama, ya, saya sarankan jangan mundur dulu. Kita tuh berdakwah. Ya, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am.
engkau Allah memberikan hidayah seseorang melalui dirimu, itu lebih baik ketimbang unta merah. Jadi antum penanya, bapak yang bertanya atau akhi yang bertanya ini jangan tergesa-gesa mengundurkan diri. Coba gimana caranya? Gimana cara merubahnya? Kalau antum gak bisa menyelesaikan, gak bisa menunjukkan, maka coba sisipkan ustadz-ustadz sunnah masuk ke masjid tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla al khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi di sini kan dia cukup ikut andil dalam memasukkan ustadz sunnah ke dalam masjid tersebut. Ya semoga diterima. Dari sekian statement dari ustadz tersebut, ada satu yang diterima mereka misalnya. Dan antum ikut dalam pahala itu. Yang satu itu. Karena antum yang membuka peluang, membuka jalan untuk masuk ke masjid tersebut. Jadi jangan langsung mengundurkan diri. Kalau antum mengundurkan diri langsung, terus bagaimana? Ya. Kecuali setelah adanya rintangan, hujatan segala macam membuat antum sudah tidak nyaman di situ atau mungkin sudah tidak ada lagi peluang, silahkanlah mundur. Kemudian sholat di masjid lain. Di sini ada bid'ahnya misalnya. Masalah bid'ahnya di mana? Kalau bid'ahnya itu muncul setelah sholat, kan gak ada masalah. Kecuali misalnya bid'ahnya sholatnya gak ada tomak ninahnya, maka jangan sholat di situ. Ya. Tapi kalau bid'ahnya itu setelah sholat, ya gak ada alasan untuk pergi ke tempat yang lain. Ya gak ada alasan, tetap saja di situ. Demikian. Sholat zuhur 3 rakaat dia buat misalnya, itu pindahlah ke masjid lain. Sujud cuma 2 kali, cuma sekali aja misalnya dalam 1 rakaat, pindah ke tempat lain. Atau nggak ada tomat inanya, sholatnya ekspres misalnya, maka pindah ke masjid lain. Tapi kalau tata caranya, rukunnya, wajib sholatnya dilakukan, udah, kenapa ke yang lain? Demikian. Ya, kita bisa bertemu dengan kaum muslimin yang lain, ya walaupun berbeda tata cara sholatnya, ya mereka kan juga muslim, ya dengan kita berada bersama mereka, hendaklah kita bisa memberikan masukan. Ya nggak bisa 10, 1. Demikian ikhwah. Ya kecuali kalau memang sudah nggak bisa sama sekali, antumlah lebih tahu tentang kondisinya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, si abang anak dari hasil zina, bolehkah dia menikahkan adiknya? Si abang dari hasil zina, bolehkah dia menikahkan adiknya? Allahu a'lam bishawab, enggak dibolehkan. Ya. Tidak dibolehkan. Ustaz, apakah pembukuan Al-Qur'an termasuk bid'ah? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Mengenai dibukukan Al-Qur'an, ya dikumpulkannya Al-Qur'an, jelas tidak termasuk bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, ya, beliau mengatakan bahwasanya fa innahu may ya'ish ba'di minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat banyaknya perbedaan-perbedaan. Lantas alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaihi bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah engkau pegang dalam kondisi banyaknya perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Gigit dia dengan gigi gerahammu. Coba perhatikan. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan dan Dzan Nuraini radhiyallahu anhu,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 4 khulafaur rasyidin. Pegang sunnah mereka. Dan pembukuan Al-Quran itu ikhwah, pengumpulan Al-Quran, ide pengumpulan Al-Quran dibukukan jadi satu, itu muncul pada zaman khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tampuk kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka orang-orang dari sekitar Madinah itu banyak yang murtad. Termasuk daerah Yamamah. Di sana ada seorang yang mengaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan pasukannya menyerang Musailamah Al-Kadzdzab, daerah Yamamah yang masyhur dengan Ma'rakah, peperangan Yamamah. Dalam pertempuran tersebut yang tewas dari kalangan kaum muslimin sebanyak 1.200 orang. 80 di antara mereka yaitu para sahabat yang hafal Quran. Melihat kondisi seperti ini, Umar bin Khattab berpikir, ini kalau dibiarkan Quran bisa hilang. Akhirnya kalau dibiarkan para penghafal Al-Quran itu perang, kemudian mereka meninggal tewas, syahid, mati syahid insya Allah, ya hilang Al-Quran. Maka Umar pun mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengajukan idenya, yaitu untuk agar Quran dikumpulkan dan dibukukan. Karena pada waktu itu sebenarnya Quran sudah ada yang nulis. Pada zaman Rasulullah SAW, Quran sebenarnya sudah ditulis. Rasulullah SAW mengamanahkan beberapa sahabat untuk menulis Al-Quran. Di samping pada intinya adalah menghafal. Ya. Orang-orang yang diberi amanah Rasulullah untuk menuliskan Al-Quran seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Ka'ab bin Malik, bersama empat orang khilafah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah para penulis Quran, katibul Quran. Demikian. Penulisan ini kan tapi masih mencar-mencar. Ada yang ditulis di tulang, ada yang ditulis di di kulit, ada yang ditulis di pelepah-pelepah korma. Ini semua dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Nah, Umar bin Khattab ingin ini semua dikumpulkan, ya, dikumpulkan dijadikan satu buku. Kata Abu Bakar, "Waqif, bagaimana mungkin? Ini Rasulullah belum pernah melakukannya." Kata Umar bin Khattab, "Fi khair, ini bagus. Ya, insya Allah ini bagus." Setelah Abu Bakar berpikir terus, akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar menerima ide Umar bin Khattab dan dia memanggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu seorang pemuda, pada waktu itu masih muda. Dia belajar bahasa Farsi hanya 14 hari. Menunjukkan kecerdasannya. Maka Zaid bin Sabit kan memang pada zaman Rasulullah sudah sebagai penulis Al-Quran, juru tulis Al-Quran. Maka Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit, maka ditetapkanlah dia sebagai ketua panitia pengumpulan Al-Quran dan ditulis di satu buku. Dialah Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? Sungguh seandainya Abu Bakar memberiku tugas untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah ketimbang mengumpulkan Al-Quran. Menunjukkan ini merupakan tugas yang sangat berat yang dirasakan oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga seorang penghafal Quran. Ya, mulai dia menulis, mulai dia mencari mana sahabat, diumumkanlah mana sahabat yang punya tulisan dan punya tulisan Al-Quran dan hafalan, mulailah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dan jadikan satu buku, dan hasilnya diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun setelah itu meninggallah Abu Bakar, wafat Abu Bakar, dan Quran yang sudah dikumpulkan ini diberikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian
Setelah itu meninggallah Umar bin Khattab. Ini belum lagi disebarkan ya hasil pengumpulan ini. Kemudian diberikan kepada meninggalnya Umar bin Khattab, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya. Kemudian diserahkan kepada Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW. Hafsah anaknya Umar bin Khattab, istri Rasulullah SAW. Pada zaman Utsman bin Affan, mulailah banyak perselisihan dalam masalah Al-Quran. Ya, mulailah banyak perselisihan Al-Quran dalam masalah Al-Quran dikarenakan berbeda riwayat. Ada satu kisah ya, ketika Abdullah bin Mas'ud kalau saya tidak silap mengabarkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang waktu itu berjabat sebagai khalifah. Ya khalifah, ya Amirul Mukminin, ini harus diselesaikan. Orang-orang ini sudah mulai saling menghujat karena Quran yang mereka riwayatkan berbeda dengan riwayat yang lain. Coba bayangkan, yang satu membaca wadduha wallaili idza saja, yang satu membaca wadduhi wallaili idza saji, yang enggak mengetahui qiraah wadduhi. Apa ini orang ini baca wadduhi, main-main kena Al-Quran, wadduhi begitu. Yang ini pun apa ini wadduha, bacaan wadduhi. Mereka enggak tahu ada qiraah. Akhirnya Utsman bin Affan ya melihat, bahkan ada yang sampai hampir saling mengkafirkan karena dianggap merubah-rubah Al-Quran. Demikian, ada yang sampai saling besi bunuhan. Akhirnya untuk menyelesaikan masalah itu dikumpulkanlah kembali Al-Quran, tulis kembali dan ditetapkan dengan satu lahjah, yaitu lahjah Quraisy. Kata Utsman bin Affan kepada Zaid bin Sabit, tetap Zaid bin Sabit yang disuruh untuk menyelesaikan. Apabila kalian berselisih dalam masalah lahjah, maka ambil lahjahnya orang Quraisy. Itu dia. Maka dibuatlah satu Quran, yang lainnya enggak bolehkan disebar ya. Inilah Quran mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Yang sekarang di tengah-tengah kita ini, yang ada di Indonesia, Arab, yang ada di Asia Tenggara, itulah mushaf Utsmani. Karena memang Utsman radhiyallahu anhu lah yang berinisiatif untuk mematangkan proyek penyebaran Al-Quran. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengumpulkan Al-Quran, sementara Utsman bin Affan menyatukan umat manusia, umat kaum muslimin dengan satu Al-Quran. Itu dia. Itulah sejarahnya. Jadi, dan pada waktu itu tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari. Tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari. Ini yang disebut dengan para ulama ijma' sukuti. Ya, dan ini termasuk sunnahnya para sahabat. Seperti yang dikatakan Rasulullah tadi, alaikum bisunnati, pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu alai bin nawajid, gigit dia dengan gigi gerahammu. Demikian ikhwah. Jadi ini bukan bid'ah. Ini adalah sunnah para sahabat. Yang sebenarnya para sahabat itu melanjutkan apa yang sudah dilakukan Rasulullah SAW, yang sebenarnya Quran secara keseluruhan sudah ditulis, hanya belum dijadikan dalam satu buku. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Ustadz mau tanya, kalau anak perempuan hasil zina tidak boleh dinikahkan ayahnya. Ya udah, tadi sudah, tidak boleh menjadi wali nikah. Nah, kalau anak itu tidak mau, bagaimana Ustadz pernikahan perempuan yang dinikah ayahnya? Apakah harus diulang? Iya, kalau sudah nggak sah diulang. Gimana lagi? Diulang dan yang menikahkannya adalah wali hakim. Ya, diulang dan menikahkannya wali hakim. Dan kalau menikah ulang dengan menjadi wali hakim, apakah penghulu kampung yang biasa menikahkan termasuk wali hakim? Iya. Jadi P3NTR, kalau dulu istilah P3NTR, yang sekarang ini tuan kadi lah, yang memang yang mencatat-catat itu loh, yang kalau ada yang mau nikah, kemudian dia yang mengumpulkan berkas N1, N2, nanti dia juga yang menikahkan, ya. Dia menikahkan, dia mengeluarkan surat buku nikah. Itulah sebagai perpanjangan dari wali hakim.
Itu dia. Sebagai perpanjangan dari wali hakim dari pihak pemerintah. Tuan kadi yang biasa mengeluarkan buku pernikahan, yang biasa menikahkan dan mengeluarkan buku pernikahan, yang mencatat pernikahan, yang melegalisir pernikahan. Itulah perpanjangan tangan dari pihak pemerintah. Apa zat yang membunuh Umar bin Khattab? Setahu ana, iya, Abu Lu'lu', ya, Abu Lu'lu'. Bukan Abdurrahman bin Muljam. Abu Lu'lu' ya. Nah, Abu Lu'lu'. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukumnya dan solusinya kalau seorang istri menjelaskan sesuatu yang sesuai dengan sunnah dan benar tapi dikira suami membantah. Ya harus bersabar. Ya, harus bersabar. Nah, ini kan namanya si istri memberikan solusi sesuai dengan sunnah. Ya. Sekarang ikhwah perhatikan. Terkadang kita memberikan solusi terhadap suami, benar kontennya, isinya benar, tapi bagaimana cara menyampaikannya? Itu dia. Bagaimana cara menyampaikannya? Karena sesuatu yang benar akan menjadi benar jika disampaikan dengan cara yang benar. Sesuatu yang benar akan menjadi keliru, salah ketika kita menyampaikan dengan cara yang salah. Demikian ikhwatiddin. Intinya benar, tapi gara-gara kita menyampaikan dengan cara yang salah, dengan bahasa yang salah, dengan waktu yang tidak tepat, tempat yang tidak tepat, maka ini bisa menjadi poin untuk ditolak oleh sang suami. Demikian. Makanya pandai-pandailah bagaimana cara memberikan solusi. Kalau sudah diucapkan secara lembut, kemudian juga sepertinya sudah waktu yang tepat, tapi juga belum diterima, ya sudah. Ya, sungguhnya si istri sudah melaksanakan kewajibannya. Dia banyak berdoa kepada Allah dan tunggu waktu lain yang lebih tepat. Mungkin dia kembali bisa mengajak suaminya untuk berdiskusi dalam masalah itu. Demikian ikhwafiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.